Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, selamat bertemu kembali dengan Pak Guru dalam kita belajar bersama, karena kondisi juga kita harus dengan menggunakan media yang seadanya. Anak-anak sehat semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat. Anak-anak, baik, pada kesempatan ini mari kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Mari kita berdoa pada Allah Ta'ala, semoga kita diberikan kesehatan semuanya. Berdoa dimulai. Cukup. Baik anak-anak, untuk kesempatan ini kita akan belajar bersama, yaitu tentang bab yang kedua, yaitu tentang bangun ruang sisi datar, ya. Bangun ruang sisi datar. Di sini yang termasuk dalam bangun ruang sisi datar diantara adalah satu, kubus, yang kedua balok, yang ketiga prisma, dan yang keempat adalah limas, ya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat: satu, menjelaskan pengertian kubus; yang kedua, menyebutkan unsur-unsur kubus; yang ketiga, bisa membuat jaring-jaring kubus; yang keempat, dapat menghitung panjang kerangka; yang kelima, dapat menentukan rumus luas permukaan; dan yang keenam, bisa menentukan volume daripada kubus itu sendiri. Baik, mari kita mencoba satu persatu kita bahas, ya. Pertama adalah menjelaskan tentang pengertian kubus, ya. Di sebelah kanan ada gambar, ya. Gambar itu ada bangun ruang ABCD. Ini adalah panjang sisinya sama, yaitu AB 4, BC 4 cm, dan AE juga 4 cm. Kalau itu apa pengertian kubus? Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Jadi di sini kubus itu ada atau memiliki 6 sisi, ya, 6 sisi, yaitu sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, sisi samping kiri, dan sisi samping kanan, yang kesemuanya berbentuk persegi, dan semuanya adalah juga kongruen, berarti ukurannya sama. Jadi saya ulang tadi, kubus adalah bangun ruang yang dibatasi 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu kalian dapat menyebutkan unsur-unsur kubus, ya. Dapat menyebutkan unsur-unsur kubus. Nah, apa saja unsurnya itu? Pertama, adanya sisi kubus. Yang kedua, adanya rusuk. Yang ketiga, adanya titik sudut. Kemudian yang keempat, adanya diagonal bidang atau diagonal sisi. Yang kelima, diagonal ruang. Dan keenam adalah bidang diagonal. Sekarang kita jelaskan tentang pengertiannya dulu. Pertama, tentang sisi kubus, ya. Kubus tadi adalah ada 6 sisi, ya, ada 6 sisi. Sisi alas atau bawah, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi samping kiri, dan samping kanan. Sehingga sisi kubus itu, ya, misalnya apa, adalah ABCD. Sisi ABCD berarti di bawah. Coba sebutan yang lain, ya. Yang lain selain ABCD apa?
Sisi yang lain adalah untuk sisi depan adalah AB, FE. Sisi belakang DC, GF. Sisi samping kanan BC, GF. Sisi samping kiri AD, HE. Dan sisi atas adalah EF, GH. Adalah adanya sisi. Sehingga kubus memiliki 6 sisi. 6 sisi, semuanya berbentuk persegi. Yang B, adanya rusuk. Rusuk. Apa rusuk itu? Rusuk adalah perpotongan dari 2 sisi. Perpotongan 2 sisi. Sehingga perpotongan sisi depan dan sisi alas atau AB, FE dan ABCD, perpotongan adalah pada garis AB. Maka garis AB sebagai rusuk karena dia merupakan perpotongan dari sisi depan dan sisi alas atau sisi bawah. Kemudian garis AC, bukan AC tapi AD AD. AD ini pun juga merupakan rusuk karena dia perpotongan dari alas atau bawahnya ABCD dengan sisi AD, HE itu samping kiri. Maka garis AD merupakan perpotongan dari sisi alas dan sisi sebelah kiri. Maka dia sebagai rusuk. Kalau begitu sebutkan rusuk yang lain. Coba sebutkan rusuk yang lain. Apa saja selain AB, AC? Iya, betul. Semuanya ada berapa semuanya? Ada 12 rusuk ya. Ada 12 rusuk. Kemudian yang ke C adalah adanya titik sudut ya. Adanya titik sudut. Titik sudut itu berarti perpotongan rusuk-rusuk tadi, yaitu A, B, C dan seterusnya. Berarti siapa? A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ada berapa titik sudut? Semuanya ada? Betul, ada 8. Kemudian D, adanya diagonal bidang atau diagonal sisi ya. Diagonal bidang atau diagonal sisi ya. Di sini ada sisi atau bidang ya. Untuk kubus bahwa sisinya berupa persegi ya. Kubus berupa sisinya berupa persegi. Kemudian di sini ada kalimat yang namanya diagonal. Apa tadi diagonal itu? Diagonal adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut dan tidak berimpit dengan sisinya. Saya ulang. Diagonal itu garis yang menghubungkan 2 titik sudut dan tidak berimpit dengan sisinya. Kita ambil contoh, misalnya alasnya ya, alas ABCD. Ini adalah berupa persegi ya. Berupa persegi. Nah, sisinya siapa? Sisinya adalah AB, BC, CD, dan AD. Maka garis BD, garis B sampai D atau B menuju D adalah merupakan diagonal bidang. Dia menghubungkan titik B dan titik D yang tidak berimpit dengan sisinya. Nah, untuk alas ABCD apa masih ada diagonal yang lain? Masih, yaitu siapa? Garis A menuju C ya. A menuju C. Dia pun sebagai diagonal ya untuk bidang alas. Maka namanya, karena pada sisi dari bangun ruang, namanya diagonal bidang atau diagonal sisi. Jadi contohnya untuk alasnya adalah adanya BD dan
AC ya. Sehingga untuk alas saja itu ada 2 diagonal sisi. Nah kalau begitu tolong dihitung semua ada berapa diagonal sisi. Untuk alas ada 2, untuk atasnya ada juga 2, untuk sisi depan juga ada 2, sisi belakang juga ada 2, sisi sebelah kiri juga ada 2, sisi sebelah kanan juga ada 2. Jadi semuanya ada 12 diagonal sisi atau bidang. Nanti tolong disebutkan sendiri ya, 12. Terus yang kelima adanya diagonal ruang. Diagonal ruang. Apa diagonal ruang itu? Adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut dan tidak berimpit dengan diagonal sisi. Tidak berimpit dengan diagonal sisi dan dia melewati di tengah-tengah ruangan. Nah, berarti di sini kalau ada A, B, C, D, E, F, G, H, ini adalah ada garis B menuju H. B menuju H. Itu adalah garis menghubungkan B dengan H dan dia melewati di dalam ruangan dan tidak berimpit dengan diagonal sisi. Maka namanya diagonal ruang. Nah, di sini baru BH. Apa yang lainnya kira-kira? Betul, yaitu garis DE ya. Saya ulang, garis DF ya. D menuju F. Selain itu C menuju E. Selain itu A menuju G. Saya ulang, C menuju E, A menuju G, B menuju H, D menuju F. Jadi semua ada 4 diagonal ruang. Terus yang ke-6 adalah yang namanya bidang diagonal. Bidang diagonal. Apa bidang diagonal itu? Yaitu bidang yang dibatasi oleh 2 rusuk dan 2 diagonal sisi. 2 rusuk dan 2 diagonal sisi. Misalnya di sini untuk diagonal sisinya kita ambil BD dan HE. BD dan HE. Maaf, BD dan HF ya. BD dan HF. Rusuknya kita ambil BF dan DH. Ya. BF dan DH. Maka bidang BDHF merupakan bidang diagonal BDHF. Coba sekarang sebutkan yang lain selain BDHF itu yang mana ya? Yaitu ACGE. Betul, ACGE. Lainnya ABGH, bidang ABGH. Lainnya CDEF ya, CDEF. Kemudian ADGF, ADGF. Kemudian BCHE. Jadi semua ada 6 bidang diagonal. Nah, mungkin ini ya, mungkin unsur-unsur yang perlu kita pahami. Adanya sisi kubus, adanya rusuk kubus, adanya titik sudut, adanya diagonal bidang atau sisi, adanya diagonal ruang, dan juga adanya bidang diagonal.